Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, seperti biasanya setiap hari Rabu kita kembali membuka pelajaran, yaitu pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada, sebelum memasuki materi pembelajaran pada hari ini, marilah anak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tetap melimpahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini adalah merupakan pertemuan ke-9, dan kita masuk pada bab kedua. Materi yang akan kita pelajari pada bab 2 ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anakku semua, kita lanjut melihat standar kompetensi. Anak-anakku semua silahkan baca standar kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, karena anak sudah ada semua tertera di layar kita masing-masing. Baiklah anak-anakku semua, kita lanjut melihat materi selanjutnya, makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku semua perhatikan semua masing-masing di layar. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun lingkungan internasional. Jadi makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan sumber motivasi atau merupakan sumber dorongan bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan, untuk menegakkan baik di lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan berbangsa dan bernegara, atau bisa dikatakan di lingkungan nasional maupun lingkungan internasional. Itulah makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita lanjut melihat materi selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diubah, bersifat universal atau dapat diterima oleh bangsa yang beradab di dunia, serta bersifat lestari yang artinya mampu menampung dinamika masyarakat
dan tetap akan menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara. Artinya anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan bahwa makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bersifat universal atau bersifat secara umum. Akhirnya dapat diterapkan, dapat dijalankan, dapat diaplikasikan dan dapat diterima oleh semua bangsa, baik yang ada di dalam negara Republik Indonesia maupun yang masyarakat bangsa yang beradab di dunia. Kenapa Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mampu menampung dalam dinamika kehidupan masyarakat, sehingga ini menjadi landasan, menjadi dasar hukum, kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaan roda-roda pemerintahan. Oleh sebab itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah. Kenapa tidak dapat diubah? Karena mampu mengikuti perkembangan zaman, sama seperti sekarang, karena kita sekarang ketahui sekarang adalah zaman teknologi, atau bisa dikatakan dengan imtek. Jadi akan tetapi itu sebenarnya sudah tercantum atau sudah ada dasar-dasar hukumnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi suatu landasan, menjadi suatu acuan, menjadi satu dasar dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah anak-anakku semua, kita lanjut melihat materi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Anak-anakku semua, bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan pokok kaidah atau pokok aturan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan negara. Coba kita lanjut. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditentukan oleh pembentukan negara. Yang kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Anak-anakku semua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tercantum di dalamnya atau sudah terkandung di dalamnya tentang falsafah negara, kemudian politik negara, kemudian kedaulatan negara atau tujuan negara. Itu sudah tercakup secara keseluruhan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kemudian nak yang ketiga adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan adanya suatu undang-undang negara Indonesia. Artinya anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah menetapkan bahwa negara Republik Indonesia mempunyai undang-undang dasar, mempunyai dasar negara sebagai acuan dalam pelaksanaan roda-roda pemerintahan. Semua kita lanjut melihat isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, silahkan nak baca. Ini nak ada naskah pembukaan undang-undang di sini. Saya tulis saya lampirkan. Silahkan nak dibaca dan cermati mulai dari alinea pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kemudian anak-anakku setelah mencermati dengan baik, silahkan nak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita sudah masuk pada soal latihan setelah tadi pembahasan materi tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal ini nak jangan diambil sebagai beban bagi anak-anakku semua, tetapi ambillah nak sebagai motivasi belajar, karena nak tujuan saya memberikan soal ini agar ada motivasi untuk membuka materi yang telah dipelajari. Kapan saja nak ada waktunya, apakah besok atau lusa, apakah malam, apakah subuh dan lain sebagainya. Olehnya itu nak, saya tetap masih memberikan kesempatan dalam kurun waktu sampai 1 minggu. Tujuan saya nak untuk membuka materi, untuk mengulangi materi-materi yang sudah kita pelajari. Karena nak kita ini nak belajar daring, kita tidak bertatap muka, tetapi yang diharapkan tidak ada yang lain kecuali mutu yang diharapkan kepada anak-anakku semua. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, setelah pembahasan materi sudah selesai, marilah nak kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wassa'adah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.